Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara dengan NRP 095 yang pada hari ini akan membahas tentang case ketiga pada FM5 yang berjudul Talk Show tentang Pubertas. Jadi di sini saya akan lebih memfokuskan ke pembahasan gonad wanita. Baik, di sini overview case-nya ada seorang mahasiswa FK yang mengikuti talk show bersama dengan dokter anak. Pada talk show ini ada beberapa murid yang bertanya. Yang pertama itu ada murid yang namanya Sam. Sam ini berusia 12 tahun dan merupakan seorang laki-laki. Dia bertanya kenapa tinggi dan berat badannya bisa mirip dengan adiknya yang perempuan yang padahal masih berusia 10 tahun gitu. Selanjutnya ada Putih yang berusia 13 tahun bertanya tentang perkembangan pubertas, di mana di sini dia merasakan perkembangan payudara dan bertumbuhnya rambut di daerah-daerah tertentu pada tubuhnya. Selanjutnya ada Andri dengan usia 14 tahun yang bertanya bagaimana bisa mimpi basah itu terjadi pada laki-laki seumuran dia. Kemudian ada Tika yang bertanya, Tika ini berumur 14 tahun yang bertanya tentang proses menstruasi pada wanita gitu ya. Dari sini saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan tentang gonad wanita. Di sini gonad wanita secara anatomis itu terbagi menjadi dua bagian, ada bagian eksterna dan bagian interna. Untuk bagian eksterna sendiri dia itu membentuk area yang disebut vulva. Vulva ini jadi merupakan keseluruhan gitu ya. Nah, di sini yang pertama itu ada bagian yang namanya mons pubis. Nah, mons pubis ini itu merupakan jaringan lemak di atas simfisis pubis yang nanti akan ditumbuhi rambut-rambut yang dinamakan pubes. Selanjutnya ada labia mayora dan labia minora yang merupakan lipatan kulit pelindung dari organ genital bagian dalam kita. Untuk labia mayora dia itu lebih tebal dan juga berambut, dan untuk labia minora dia lebih tipis dan tidak berambut. Selanjutnya ada bagian klitoris yang merupakan organ erektil homolog dengan penis. Di sini dia itu mengandung banyak saraf, jadi dia sangat sensitif. Klitoris dibungkus oleh prepusium klitoridis dan digantung oleh frenulum klitoridis. Selanjutnya ada vestibulum dan juga ostium vagina. Ostium vagina ini akan diselubungi oleh himen, yaitu merupakan lapisan pelindung pembukaan vagina. Selanjutnya si labia major tadi dia itu akan membentuk suatu titik pertemuan yang pada bagian atas dinamakan komisura anterior dan pada bagian bawah dinamakan komisura posterior. Selanjutnya ada perineum. Nah, perineum ini dia itu juga merupakan struktur gabungan yang nanti akan membentuk 3 dimensi bentuk diamond gitu, yang merupakan gabungan dari trigonum ostium vagina dan juga trigonum anus. Selanjutnya juga ada lubang anus. Nah, selanjutnya setelah kita membahas bagian eksterna, dan nanti kita akan masuk ke bagian internanya. Jadi tadi dari ostium vagina itu kita akan menuju ke uterus. Nah, sebelum ke uterus kita akan melewati yang namanya kanalis vaginalis atau saluran vagina baru G. Di sini terdapat struktur yang mencuat masuk ke dalam kanalis vaginalis yang dinamakan portio cervix uteri atau disebut juga cervix. Dan sekelilingnya ada fornix, yaitu ada fornix anterior, posterior, lateral, dextra, dan sinistra. Oke, setelah itu di sini ada beberapa struktur lainnya, ada ostium uteri externus, cervix uteri, dan kanalis cervici. Dan di sini juga terdapat berbagai struktur lainnya, ada ostium uteri externa, ostium uteri interna, kanalis cervicis, dan cervix uteri. Nah, pada uterusnya sendiri dia itu terbagi menjadi beberapa bagian, ada bagian fundus, corpus, dan cavum. Dan juga dindingnya memiliki 3 lapisan, ada perimetrium yang mengandung tunica serosa, myometrium yang mengandung lapisan otot polos, endometrium yang mengandung lapisan jaringan ikat yang memiliki banyak pembuluh darah, termasuk pembuluh darah spiral dan coiled. Oke, selanjutnya vaskularisasinya berasal dari arteri iliaca interna yang merupakan cabang dari aorta abdominalis menuju ke arteri pudenda interna, dan selanjutnya ke arteri uterina menuju arteri ovarica. Kemudian dia akan menuju ke vena pudendi externa, vena uterina, dan yang terakhir vena perinealis. Untuk inervasinya ada dari nervus pudenda yang dia merupakan inervasi mayor dari struktur eksternal seperti untuk sensorik, perineum, dan labia. Kemudian selanjutnya ada nervus perinealis, nervus rectalis inferior, dan nervus dorsalis clitoridis yang merupakan cabang tambahan. Selanjutnya pada bagian simpatis dan parasimpatis ke uterus dan vagina itu juga dipersarafi oleh plexus uterovaginal. Baik, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang histologi dari gonad wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini dia mengandung germinal epithelium atau epitel permukaan yang dimana dia merupakan epitel kuboid. Selanjutnya ada tunica albuginea, kemudian ada bagian korteks dan bagian medula. Nah, pada bagian korteks ini merupakan tempat di mana folikel berkembang dan mengandung banyak stroma dan jaringan ikat. Selanjutnya ada bagian medula yang dimana medula ini terdiri dari jaringan ikat, fibroblast, banyak pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya ada folikel. Nah, folikel ini dia itu pertama ada folikel primordial yang akan berkembang menjadi folikel primer, unilaminar, dan multilaminar, dan juga terakhir menjadi folikel gravian. Nah, yang nanti akan saya bahas lebih lanjut di bagian fisiologi. Kemudian pada bagian tuba uterina itu terdapat tunica mucosa yang mengandung epitel silindris bersilia. Ada lamina propria yang mengandung jaringan ikat longgar, dan tunica muscularis yang mengandung otot sirkular, longitudinal, dan interstisial. Selanjutnya pada bagian cervix ada tunica mucosa yang mengandung epitel selapis kuboid, kemudian ada lamina propria yang mengandung glandula cervicalis dan cyst, dan ada tunica muscularis. Selanjutnya pada bagian vagina itu ada tunica mucosa yang mengandung epitel kuboid bertingkat, lamina propria yang mengandung banyak jaringan pembuluh darah dan kolagen, kemudian ada otot polos, kemudian ada tunica muscularis yang mengandung otot longitudinal dan transversal, dan yang terakhir ada tunica adventitia yang mengandung jaringan ikat padat.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi yang terkait dengan case ini, yaitu tentang gonad wanita. Jadi di sini yang pertama sekali pada gonad wanita itu ada sumbu yang sangat penting, yaitu adalah sumbu hormon HPG axis. HPG axis ini merupakan sumbu antara hipotalamus, pituitari, dan gonad. Jadi di sini yang pertama sekali di hipotalamus itu hormon GnRH atau gonadotropinase hormon akan disekresikan secara pulsatil. Di sini GnRH akan merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan FSH dan LH. FSH dan LH ini akan menuju ke organ gonad pada wanita yaitu ovarium. FSH berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan folikel dan produksi estrogen oleh sel granulosa, sedangkan LH berfungsi untuk memicu ovulasi, pembentukan korpus luteum, serta produksi androgen oleh sel TK. Selanjutnya di sini juga ada mekanisme umpan balik atau feedback. Jadi kalau misalnya estrogen itu dalam dosis rendah akan memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus, sedangkan kalau estrogen tinggi dan LH tinggi dan dimana itu terjadi sebelum ovulasi akan memberikan umpan balik positif sehingga terjadi lonjakan LH atau yang kita sebut juga LH surge yang terjadi sebelum ovulasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang dua siklus, yaitu ada siklus ovarium dan siklus menstruasi. Namun sebelum membahas kedua siklus tersebut, saya akan membahas tentang perubahan seks primer yang terjadi pada wanita, atau yang kita sebut juga oogenesis. Nah, jadi pada oogenesis sendiri, jadi seorang bayi perempuan itu sejak janin sudah mempunyai 1-2 juta oosit primer. Oosit primer ini nanti akan berhenti di profase 1 meiosis sampai pubertas. Jadi ketika dia prepubertas, dia itu masih oogonium. Di sini bisa dilihat 2N, kemudian dia akan berubah menjadi oosit primer dan berhenti di profase 1 meiosis sampai nanti pubertas. Setiap siklus pubertas, satu oosit ini akan melanjutkan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder ini akan berhenti di metafase 2 sampai terjadinya fertilisasi. Kalau ada fertilisasi, si oosit tadi dia akan berubah menjadi ovum. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus ovarium. Jadi siklus ovarium itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase folikular, yaitu adalah di hari pertama sampai hari ke-14, fase ovulatorik hari 14 sampai 15, dan fase luteal dari hari 15 sampai ke hari 25. Nah, pada fase folikular itu akan terjadi pematangan folikel. Jadi dari folikel primordial yang paling kecil, yang paling awal, itu akan berubah menjadi folikel gravian. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu ada folikel primordial. Ini adalah folikel paling awal yang dimana di itu berisi oosit primer dan satu lapis dari sel granulosa yang masih pipih. Di sini dia itu akan berdiam di ovarium sejak lahir. Kemudian dia akan berubah menjadi folikel unilaminar. Folikel unilaminar ini dia itu nanti sel granulosanya yang dari pipi akan menjadi bentuk kuboid gitu. Ini menandakan si folikel ini mulai aktif tapi belum menghasilkan hormon yang cukup banyak. Kemudian dari folikel unilaminar akan menjadi folikel multilaminar. Seperti namanya, sel granulosa tadi akan menjadi makin banyak dan berlapis-lapis. Di sini juga akan muncul yang namanya sel TK. Sel TK ini yang di sekeliling sel granulosa, yang nanti dia akan menghasilkan hormon androgen. Selanjutnya dia akan berubah menjadi folikel antral. Folikel antral ini itu kenapa namanya antral? Karena dia akan membentuk suatu rongga yang nanti berisi cairan. Cairannya ini adalah cairan folikular, di mana dia itu berisi hyaluronic acid, yang dimana cairan ini disebut antrum gitu. Jadi pada folikel antral ini akan terbentuk antrum atau rongga yang berisi cairan. Kemudian sel granulosa akan mulai memproduksi estrogen karena sudah adanya androgen yang diproduksi dari sel TK tadi. Jadi sel TK tadi dia itu berfungsi untuk menghasilkan androgen. Bagaimana caranya? Dia akan mengubah kolesterol dengan bantuan LH menjadi androgen. Kemudian di sel granulosa itu androgennya akan diubah menjadi estrogen. Kemudian dari beberapa folikel antral itu satu yang paling dominan akan menjadi folikel gravian. Yang lainnya akan atresia atau mati. Di sini ketika estrogennya itu sudah tinggi, si folikel gravian ini akan siap untuk ovulasi. Jadi tadi si antrum-antrumnya ini akan menyatu dan membentuk rongga berisi cairan yang sangat banyak dan oosit primer tadi. Nah, ketika dia sudah mencapai tahap folikel gravian, fase folikular itu sudah selesai dan akan lanjut ke fase ovulatorik atau ketika kita akan ovulasi. Nah, di sini kadar estrogen yang tinggi dari folikel gravian itu akan memicu yang namanya lonjakan LH atau disebut juga LH surge. Nah, di sini lonjakan LH akan menyebabkan folikel gravian tadi pecah dan oosit sekunder akan dilepaskan ke tuba falopi. Setelah ovulasi, sisa sel-sel folikel yang pecah tadi akan berubah jadi korpus luteum. Di sini yang disebut fase luteal. Korpus luteum tadi sangat penting karena menghasilkan hormon progesteron yang fungsinya mempersiapkan dinding rahim atau endometrium agar siap menerima embrio kalau terjadi pembuahan.
Kalau tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berubah jadi jaringan parut kecil yang disebut korpus albicans. Di sini hormon progesteron akan turun dan menyebabkan lapisan endometrium luruh sehingga terjadilah menstruasi. Tapi kalau terjadi fertilisasi, embrio tadi akan menghasilkan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang akan mempertahankan korpus luteum tetap hidup dan terus menghasilkan progesteron. Ini akan menjaga kehamilan di masa-masa awal. Nah, pada tahap folikel gravian tadi, menjelang ovulasi, oosit primer yang ada di folikel gravian ini akan melanjutkan meiosis 1, sehingga dia akan menghasilkan satu oosit sekunder yang siap dibuahi dan satu badan polar. Di sini, oosit sekunder akan masuk ke meiosis 2, tapi berhenti di metafase 2 sampai nanti terjadi fertilisasi. Baik, nah di sini pada siklus ovarium bisa dilihat ketika dia berubah dari folikel primer menjadi sekunder, kemudian menjadi antral dan gravian, itu dirangsang oleh hormon FSH, LH yang kemudian menghasilkan estrogen gitu. Nah, saat folikel-folikel berkembang ini, sel granulosa itu akan juga menghasilkan hormon yang namanya inhibin B. Nah, inhibin B ini akan mengatur sekresi FSH itu sendiri. Inhibin B ini akan menghambat FSH melalui feedback negatif untuk mencegah terlalu banyak folikel yang berkembang sekaligus. Jadi nanti FSH-nya turun sedangkan LH-nya tetap tinggi. Nah, kemudian untuk LH sendiri dia tetap diproduksi karena akan ada yang namanya lonjakan LH. Ini juga untuk membantu mengeluarkan folikel gravian sampai ke tuba falopi gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang siklus menstruasi itu sendiri. Yang pertama ada fase menstrual. Nah, fase menstrual ini adalah pada hari ke-1 sampai ke-5 di mana terjadi peluruhan lamina fungsionalis. Seperti yang kita tahu, uterus itu memiliki dinding endometrium yang dimana terdiri dari dua lapisan, ada stratum fungsional dan stratum basal. Stratum fungsional itu adalah lapisan atas yang berisi arteri spinal dan arteri coil dan juga glandula uterus. Stratum basal mengandung sel-sel kelenjar dan juga jaringan ikat yang bisa berproliferasi, juga pembuluh darah dan arteri yang lurus. Lapisan fungsional itu akan luruh, jadi dia akan turun ke bawah. Dan kenapa bisa ada darah? Karena arteri spinal dan arteri coilet akan mengalami ruptur. Darah yang banyak keluar ini akan menyebabkan sel-sel iskemik sehingga mengalami nekrosis. Selanjutnya masuk ke fase proliferatif pada hari ke-6 sampai ke-14 di mana ini terjadi di bawah pengaruh estrogen dari folikel. Di sini terjadi regenerasi lapisan fungsionalis dari basalis, kemudian juga pembentukan kelenjar uterus dan pembuluh darah baru. Dan selanjutnya masuk ke fase sekretorik hari ke-15 sampai hari ke-28 yang terjadi di bawah progesteron dari korpus luteum. Nah, di sini terjadi proliferasi lamina fungsionalis dan penebalan endometrium lebih lanjut dan kemudian regenerasi pembuluh darah. Ini juga terjadi aktivasi kelenjar uterus yang mensekresi glikogen dan nutrien. Bila tidak ada fertilisasi, korpus luteum tadi akan terdegradasi karena progesteron turun. Nah, progesteron yang turun ini akan membuat pembuluh darah ruptur. Pembuluh darah ruptur dan darahnya itu tidak masuk ke sel sehingga selnya itu iskemik, mengalami iskemik, lalu terjadi nekrosis dan balik ke fase menstrual. Selanjutnya di sini ada perubahan sel sekunder yang dipengaruhi oleh estrogen, itu dia bisa meningkatkan ukuran uterus sampai 3 kali lipat, juga perkembangan payudara yang di sini itu dipengaruhi oleh perkembangan jaringan adiposa seperti pada regio gluteus dan toraks, kemudian meninhibisi osteoklas, mensimulasi kondroblas epifisis menutup, lalu meningkatkan jaringan adiposa tadi dan membuat kulit menjadi lembut serta distribusi rambut pada area tertentu seperti area pubis dan aksila. Dan untuk progesteron dia juga berperan dalam perkembangan payudara serta proliferasi glandula sebasea. Ini yang menyebabkan saat fase pubertas seorang wanita itu bisa timbul jerawat. Baik, di sini sudah terjawab pertanyaan tentang Tika tentang menstruasi pada wanita. Kemudian pertanyaan Andri tentang mimpi basah itu dibahas pada fisiologi gonad pria, namun yang pasti mimpi basah itu terjadi ketika sistem simpatis di area sakral aktif saat malam hari. Kemudian pertanyaan Putih tentang perkembangan payudara tadi. Nah, pertumbuhan rambut dan perkembangan payudara itu merupakan efek dari estrogen yang dapat memicu perkembangan payudara, serta efek progesteron dapat memindahkan jaringan subkutan menuju glandula mamae, dan akan ada perkembangan sistem ductus juga pada glandula mamae itu sendiri, sehingga siap menuju ke fase laktasi yang tadi disebabkan oleh masa pubertas gitu. Jadi ketika estrogen dan progesteron kita naik. Dan untuk pertanyaan Sam tentang adiknya, kenapa perempuan mengalami pubertas lebih cepat daripada laki-laki. Di sini perempuan sendiri mengalami pubertas usia 8 sampai 13 tahun karena tingginya hormon progesteron dan estrogen. Tinggi badan dan berat badan sendiri itu dipengaruhi oleh estrogen yang menginhibisi osteoklas sehingga osteoblast dapat bekerja dan akhirnya menyebabkan hipertrofi dan hiperplasia osteoblast sehingga tinggi badan akan bertambah. Estrogen dan progesteron bisa juga menstimulasi kondroblast untuk proliferasi sehingga lempeng epifisis lebih cepat menutup.
Nah, bedanya pada laki-laki memiliki hormon testosteron yang memiliki efek lebih lemah daripada estrogen dalam memicu pertumbuhan serta proliferasi dari osteoblast dan chondroblast. Maka dari ini, perempuan bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih cepat mulai namun lebih cepat berhenti juga. Baik, segitu saja penjelasannya. Terima kasih.